Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di balik senyuman seorang wanita, ada lautan luka yang tak terlihat. Di balik ketegaran, ada kepingan hati yang hancur berkali-kali. Hannah, seorang wanita yang dulunya begitu percaya akan cinta, kini berdiri di ambang jurang kehidupan, dikhianati oleh dua sosok yang paling ia percayai, suaminya dan ibu mertuanya. Pernikahan yang ia jalani selama 6 tahun seharusnya menjadi ladang kebahagiaan. Hannah memberikan segalanya, cinta, kesetiaan, pengorbanan, dan kehormatan. Ia bukan hanya istri, tapi juga sahabat, perawat, dan pelayan di rumahnya sendiri. Ia menantu yang menurut, menantu yang sabar, bahkan saat direndahkan. Namun semuanya hancur saat ia mengetahui bahwa suaminya berselingkuh. Dan lebih memilukan lagi, ibu mertuanya mendukung perselingkuhan itu. Dengan dalih agama dan tradisi, Hannah dipaksa untuk menerima poligami. Ia harus mengalah demi menjaga nama baik keluarga. Tapi Hannah bukan wanita lemah, ia menolak. Dan penolakannya itu menjadi awal dari kejatuhannya, atau justru awal kebangkitannya. Ia diseret keluar dari rumah oleh mertua dan suaminya, dihina, dilecehkan, dicampakkan seperti sampah. Dunia menutup pintu untuk Hannah. Namun di saat semua mengira ia hancur dan tak bisa bangkit, Hannah justru menyusun rencana yang begitu rapi. Balas dendam yang tidak hanya akan menghancurkan suaminya, tapi juga mertua dan wanita simpanannya. Ia akan menanti waktu yang tepat. Dan saat itu tiba, semua akan membayar lunas. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan, luka, dan balas dendam. Sebuah kisah dari seorang wanita yang terluka, tapi tidak menyerah. Karena ketika cinta dibalas dengan penghinaan, maka hanya api kemarahan yang tersisa. Langit di luar berwarna kelabu. Awan menggantung rendah, seperti menyimpan hujan yang enggan jatuh. Namun badai sesungguhnya bukan di langit, melainkan di dalam hati Hannah. Suasana di dalam rumah megah yang selama ini ia tempati bersama suaminya, Alex, tak lagi terasa seperti rumah. Tak ada kehangatan, tak ada cinta. Hanya bayangan-bayangan asing yang menari di antara dinding dingin. Sudah 6 tahun ia menjadi istri Alex. Mereka menikah bukan karena perjodohan atau paksaan, melainkan cinta. Cinta yang dulu begitu membara, yang membuat Hannah rela meninggalkan kota kelahirannya, pekerjaannya, dan hidup lamanya. Ia menyerahkan segalanya demi membangun masa depan bersama pria yang ia percaya tak akan menyakitinya. Tapi kenyataan ternyata adalah tamparan keras bagi keyakinannya. Hari itu, seperti biasa, Hannah bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan, menyapu halaman, bahkan menyetrika baju kerja Alex. Ia masih melakukan semua perannya sebagai istri dengan sepenuh hati, meskipun senyum suaminya semakin jarang ia lihat. Satu persatu sinyal aneh mulai ia rasakan sejak beberapa bulan terakhir. Telepon yang disembunyikan, pesan-pesan yang dihapus, dan malam-malam panjang saat Alex pulang larut tanpa penjelasan. Namun, hari itu adalah puncaknya. Saat sarapan pagi tersaji di meja, Alex datang dengan wajah yang tak pernah Hannah lihat sebelumnya. Dingin, kaku, seperti bukan Alex yang selama ini ia kenal. "Aku mau bicara," kata Alex tanpa basa-basi. Hannah menoleh pelan. "Iya, bicara saja. Aku mau menikah lagi." Dunia seakan berhenti berputar. Suara denting sendok yang jatuh dari tangannya menggema lebih keras dari seharusnya. Hannah menatap pria di depannya dengan mata yang melebar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa maksudmu, Alex?" "Aku sudah lama mengenal perempuan lain. Dia baik, lembut, dan bisa mengerti aku lebih dari siapapun." "Jadi selama ini kamu selingkuh?" Hannah bertanya dengan suara bergetar. "Jangan sebut itu selingkuh. Aku mencintainya, dan aku akan menikahinya secara sah. Agama tidak melarang," jawab Alex tanpa rasa bersalah sedikit pun. Hannah menarik napas dalam-dalam. "Kalau begitu, aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak akan mau dipoligami." Belum sempat Alex membalas, suara lain muncul dari belakang. Suara yang membuat jantung Hannah mencelos. Mertuanya, Bu Erna, yang selama ini tinggal bersama mereka,
ikut masuk ke ruang makan dengan ekspresi penuh amarah. Kalau kamu nggak mau dipoligami, berarti kamu yang harus pergi dari rumah ini, teriak Bu Erna. Jangan jadi istri durhaka. Poligami itu sah. Kamu seharusnya bersyukur masih ada yang mau nikahin kamu. Hana berdiri. Rumah ini milik Alex dan aku. Kami beli bersama. Aku punya hak tinggal di sini. Mulai hari ini kamu tidak punya hak apa-apa, bentak Bu Erna. Kamu itu cuma numpang, istri yang nggak tahu diri. Alex tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan ibunya menghardik Hana. Tatapannya datar. Seolah semuanya telah diatur, dan Hana hanya pion kecil yang bisa disingkirkan kapanpun mereka mau. Hana ingin menangis, tapi air mata seolah tak mau keluar. Ia hanya diam, menatap dua orang yang dulu ia cintai, sekarang berubah menjadi sosok asing yang kejam. Tanpa diberi waktu untuk berpikir, dua orang pembantu yang biasa bekerja di rumah itu tiba-tiba datang menghampiri atas perintah Bu Erna. Mereka menyeret koper Hana keluar. Bajunya dilempar ke halaman seperti pakaian lusuh tak berharga. Keluar kamu, jangan pernah kembali. Suara Bu Erna menggema seperti palu godam di kepala Hana. Alex masih diam. Tidak ada sepatah kata pun. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan, tidak ada rasa bersalah. Hana berjalan keluar dengan kepala tegak. Ia tidak akan membungkuk pada ketidakadilan. Hatinya koyak, tubuhnya gemetar, tapi ia tetap melangkah. Tidak sekalipun ia menoleh ke belakang. Sehari ini Hana kehilangan rumahnya, tapi bukan jiwanya. Ia tahu, luka ini tidak akan sembuh begitu saja. Tapi ia juga tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar air mata. Awal dari rencana yang diam-diam mulai tumbuh dalam diamnya. Awal dari balas dendam. 3 bulan telah berlalu sejak Hana diusir dari rumah yang selama ini ia sebut sebagai tempat berlindung. 3 bulan sejak senyumnya dipaksa mati, dan kehidupannya berubah menjadi reruntuhan. Tapi hari ini, Hana duduk di balik jendela kamar kos. Kecilnya dengan senyum tipis yang menggantung di sudut bibir. Senyum itu bukan milik wanita yang bahagia. Itu senyum yang muncul dari hati yang tidak lagi rapuh. Senyum milik wanita yang menyimpan luka dalam, dan telah memutuskan bahwa luka itu tidak akan dibiarkan membusuk begitu saja. Ia menatap layar laptopnya. Di dalamnya terbuka folder penuh dokumen, foto, rekaman suara, tangkapan layar percakapan, bukti transfer. Semuanya adalah potongan-potongan rahasia yang sudah ia kumpulkan diam-diam. Tak ada satupun yang tahu bahwa Hana, perempuan yang dicampakkan dengan cara keji, bukan hanya duduk menangis selama 3 bulan ini. Ia belajar, ia menggali, ia mengamati, dan ia menunggu. Setelah diusir, Hana sempat menumpang di rumah seorang teman lama, Nisa yang bekerja sebagai konsultan hukum. Nisa adalah satu-satunya orang yang menyaksikan betapa hancurnya Hana malam itu, dengan wajah penuh debu, tubuh gemetar, dan koper yang sobek di sisi. Namun Nisa tidak hanya memberi tumpangan, ia juga memberi pelajaran penting bahwa hukum tidak selamanya berpihak pada yang kuat, tapi pada yang cerdas. Kalau kamu mau bangkit, kamu harus tahu kelemahan mereka, kata Nisa malam itu, sambil menyerahkan segelas teh hangat. Kamu pernah tinggal di rumah itu selama 6 tahun. Kamu tahu semuanya. Gunakan itu. Kata-kata itu tidak segera membuahkan hasil. Awalnya Hana hanya ingin hidup tenang. Ia mencoba mencari pekerjaan, namun ijazahnya disimpan Alex dan keluarganya. Mereka memutus semua aksesnya. Rekening bank atas nama bersama dibekukan. Bahkan ponselnya sempat diblokir atas permintaan. Alex yang mengaku, istri tidak lagi memiliki hak atas fasilitas keluarga. Hana benar-benar dijatuhkan. Namun di titik itu, Hana justru mulai membangun ulang dirinya. Ia membeli ponsel baru, membuka akun rekening sendiri, dan pelan-pelan mencari kontak-kontak lama. Beberapa temannya di kampus dulu membantunya mendapatkan pekerjaan. Paruh waktu sebagai penulis lepas, ia mulai mendapatkan pemasukan meski kecil. Tapi bukan uang yang menjadi fokusnya, melainkan informasi. Melalui jalur pertemanan lamanya, Hana mengetahui bahwa wanita yang kini menjadi istri kedua, Alex adalah seorang karyawan baru di salah satu anak perusahaan milik keluarga. Alex, namanya Clara, usianya jauh lebih muda, cantik, memikat, dan ternyata punya masa lalu yang tidak bersih. Hana mengakses media sosial Clara lewat akun palsu. Ia menyamar sebagai klien perusahaan yang tertarik bekerja sama. Dari sana dia mulai mendapatkan petunjuk tentang kebiasaan Clara, di mana dia sering nongkrong. Siapa saja teman-temannya, apa kelemahannya. Clara suka memamerkan kemewahan, tas bermerek, sepatu langka, makan malam di restoran mahal.
Semua itu muncul dalam unggahan Instagramnya. Hana memperhatikan semuanya. Dan ia tahu satu hal pasti. Clara menikmati status barunya bukan hanya sebagai istri kedua, tapi juga sebagai simbol kemenangan. Namun satu hal yang tidak Clara sadari, kemenangan yang diperoleh lewat pengkhianatan tidak pernah benar-benar aman. Hana memandangi salah satu video dari CCTV lama yang masih tersimpan di drive pribadinya. Video itu diambil dari kamera tersembunyi di ruang kerja Alex, yang secara tidak sadar pernah dipasang Hana sendiri saat mencurigai suaminya dulu. Dalam video itu, Alex terlihat sedang berbicara dengan seseorang melalui panggilan video. Suaranya jelas, ekspresinya terlalu santai untuk seorang pria yang katanya setia. "Aku sudah buat rekening baru atas nama kamu," kata Alex dalam video itu. "Nanti aku transfer dari perusahaan, tapi lewat proyek fiktif, jadi nggak akan ketahuan." Itu bukan video sembarangan, itu bukti. Bukti bahwa Alex menyalahgunakan dana perusahaan keluarga untuk membiayai selingkuhannya. Dan kini, wanita itu telah menjadi istrinya. Tapi apakah dewan direksi perusahaan tahu? Apakah ayah Alex yang selama ini sangat ketat soal etika bisnis tahu? Hana menyimpan semua itu dalam satu folder terenkripsi. Ia tahu saatnya belum tiba. Tapi ia tidak akan tergesa-gesa. Rencana balas dendamnya bukan soal emosi. Ini soal kehormatan. Soal keadilan. Di malam yang sama, Hana memutuskan untuk mengirim satu email anonim. Isinya singkat, hanya sebuah pesan kepada asisten pribadi ayah Alex, bersama satu tangkapan layar transfer mencurigakan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi atas nama Clara. Hana tidak berharap reaksi besar. Ia hanya ingin mereka mulai gelisah. Ia ingin benih ketakutan tumbuh. Dan benar saja, 2 hari kemudian, Hana mendapat kabar dari Nisa bahwa perusahaan tempat Alex bekerja tengah melakukan audit internal. Ada laporan tentang penyalahgunaan dana proyek. Clara terlihat menghapus beberapa unggahan Instagramnya. Alex mendadak mematikan akun media sosialnya. Hana hanya tersenyum. Senyum yang tidak terlihat oleh siapapun. Senyum yang penuh arti. "Ini baru permulaan," bisik Hana pada dirinya sendiri. "Kalian akan merasakan satu persatu. Kalian buat aku jatuh, dan sekarang aku akan tarik kalian semua jatuh lebih dalam." Malam itu Hana membuka satu halaman baru dalam jurnal digitalnya. Judulnya Rencana Penghancuran Bertahap, dan di bawahnya daftar 3 nama. On Alex, Ichimbo Erna, Trace Clara. Ia menandai nama pertama dengan warna merah. 1 langkah sudah berjalan. Masih ada 2 lagi. Dalam budaya yang kerap menyamarkan ketidakadilan dengan alasan ajaran agama atau tradisi leluhur, banyak wanita yang dipaksa untuk menelan luka dengan diam. Mereka diajari bahwa menerima poligami adalah tanda ketakwaan, bahwa menolak berarti melawan kodrat. Tapi bagi Hana, poligami bukan tentang agama atau tradisi. Ini tentang pengkhianatan yang dibungkus dengan pembenaran. Hari itu, Hana duduk di pojok sebuah kafe kecil. Laptop terbuka di hadapannya, namun pikirannya mengembara. Ia sedang menulis artikel pesanan klien tentang dinamika psikologis dalam pernikahan modern, tapi kalimat-kalimatnya terasa terlalu dekat dengan hidupnya sendiri. Ia menghela napas panjang dan meneguk kopi hitam yang sudah mulai dingin. 3 minggu telah berlalu sejak laporan penyalahgunaan dana perusahaan menyebar. Alex mulai ditekan oleh dewan direksi. Clara mulai jarang terlihat. Tapi rencana Hana belum berhenti. Hari ini, fokusnya berpindah. Bukan pada Alex, tapi pada Bu Erna, mertua yang dulu ia panggil ibu, tapi nyatanya lebih seperti penjaga gerbang neraka. Hana membuka satu folder baru di laptopnya, berisi file-file lama, rekaman suara dari kamera pengawas rumah, foto-foto interaksi mencurigakan, dan satu berkas penting, dokumen keuangan yang ditemukan Hana secara tidak sengaja bertahun-tahun lalu, disimpan dalam laci kamar Bu Erna. Waktu itu, ia hanya istri muda yang disuruh-suruh ke sana kemari. Tapi sebagai perempuan yang jeli, Hana menyadari bahwa Bu Erna memiliki sumber penghasilan yang tidak sejalan dengan gaya hidupnya. Bukan hanya uang pensiun dari mendiang suaminya. Ada aliran dana dari yayasan sosial yang dikelola atas nama keluarga. Yayasan yang seharusnya untuk kegiatan amal, tapi diduga disalahgunakan. Hana tidak melapor saat itu. Ia masih terlalu takut, terlalu naif. Tapi sekarang ia sudah berbeda. 3 tahun lalu, ketika Hana sedang bersih-bersih kamar tamu tempat Bu Erna biasa menyimpan arsip lama,
ia menemukan satu map coklat berisi laporan kegiatan yayasan. Namun anehnya, laporan itu tidak lengkap. Banyak kejanggalan. Dana operasional yang jauh lebih besar dari kegiatan yang dilaporkan. Pengeluaran untuk pelatihan yang tidak pernah dilaksanakan. Saat itu, ia hanya memotret dokumennya. Ia tidak tahu untuk apa, tapi nalurinya menyuruhnya menyimpan. Kini potret itu menjadi senjata. Dengan bantuan Nisa, ia memeriksa status yayasan itu di kementerian. Ternyata, dalam 2 tahun terakhir, laporan kegiatan fiktif masih berlanjut. Padahal beberapa proyek sosial yang tertulis di laporan tidak pernah benar-benar ada. Bahkan, Hana mendapati nama dirinya tercantum sebagai pengajar sukarela dalam salah satu program. Ia tertawa kecil, nama baiknya dipakai untuk menutup korupsi. Sore itu, Hana kembali menulis email anonim. Kali ini kepada auditor yayasan serta seorang jurnalis lokal yang biasa menulis tentang korupsi lembaga sosial. Ia tidak mencantumkan namanya. Ia hanya mengirim salinan laporan-laporan itu, lengkap dengan foto dan rincian nama-nama yang terlibat. Hana tidak membalas perbuatan Bu Erna dengan caci maki. Tidak dengan air mata, tapi dengan informasi. Dengan data. Dengan kebenaran. Kalau kau pikir kau bisa menyentuh hidupku tanpa konsekuensi, gumam Hana sambil menutup laptopnya, maka kau tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang kau lawan. Di hari yang sama, malam datang dengan hujan lebat. Hana tidak pulang ke kamar kosnya. Ia pergi ke rumah kecil di pinggiran kota, yang kini ia sewa secara diam-diam, rumah yang menjadi markas kecil rencana besarnya. Rumah itu tidak mewah, hanya 1 lantai dengan 2 kamar. Tapi cukup untuk menyimpan semua berkas, dokumen, dan papan rencana yang ia tempel di dinding, seperti penyelidik kasus kriminal. Pada papan itu ada 3 garis merah besar. Alex, penyalahgunaan kekuasaan dan dana perusahaan. Bu Erna, korupsi yayasan sosial dan pencemaran nama. Clara, pencucian uang dan manipulasi personal. Hana menandai garis kedua dengan spidol merah. Ia tersenyum kecil. Sekarang 2 dari 3 targetnya sudah mulai retak. Namun ada 1 luka yang belum ia sembuhkan. Luka terdalam. Luka yang bernama poligami. Selama 3 bulan ini, Hana tidak hanya mengumpulkan bukti. Ia juga menemui banyak perempuan korban poligami. Lewat forum online, ia membaca cerita tentang wanita-wanita yang dipaksa, menerima, mengalah, dan memahami demi suami yang berselingkuh lalu berlindung di balik dalil agama. Banyak dari mereka tidak punya pilihan, tak punya tempat pergi, tak punya suara. Hana merasa perlu menyuarakan ini. Maka malam itu ia menulis. Bukan sebagai pekerjaan lepas, tapi sebagai ungkapan hati. Ia menulis sebuah artikel panjang berjudul, Poligami, Luka yang Dianggap Halal. Dalam tulisannya, Hana tidak menyalahkan keyakinan, tapi ia mengupas praktik manipulasi yang kerap dilakukan lelaki dan keluarganya terhadap perempuan. Ia membongkar cerita-cerita kelam yang dibungkam. Ia menulis tentang dirinya, tanpa menyebut nama, dan bagaimana poligami bukan soal keadilan, tapi pembenaran dari pengkhianatan. Artikel itu ia kirim ke 5 media digital. 2 hari kemudian, 1 media besar memuatnya di halaman depan kanal opini. Judulnya memicu debat nasional. Banyak yang membacanya, banyak yang merasa tersentuh, tapi juga banyak yang marah. Namun Hana tidak gentar. Karena luka ini bukan milik pribadinya saja. Ia sedang memiliki sesuatu yang lebih besar dari dendam. Ia sedang membuka mata. Di sudut lain kota, Alex menatap layar laptopnya dengan kening berkerut. Ia membaca artikel itu sambil menggertakkan gigi. Ia tahu tulisan itu tentang dirinya, tentang Clara,
Tentang ibunya. Apa maksud semua ini? Tanya Clara cemas. Alex tidak menjawab. Ia hanya menutup laptop dan memandang keluar jendela. Hujan belum juga reda. Tapi ia tahu, badai yang datang bukan dari langit. Badai itu berasal dari seseorang yang dulu mereka usir tanpa rasa bersalah. Seseorang bernama Hana. Hujan turun malam itu. Deras dan tak berkesudahan, seperti ingin ikut menangisi malam paling kelam dalam hidup Hana. Langit tak menampakkan belas kasih, dan bumi menjadi saksi bisu dari kehancuran sebuah rumah tangga yang dulu dibangun dengan cinta, tapi hancur oleh pengkhianatan. Jam di dinding menunjukkan pukul 22.34 saat Hana duduk di ruang tamu, menunggu Alex pulang. Sudah seminggu terakhir, pria itu selalu pulang lewat tengah malam dengan alasan pekerjaan. Tapi malam ini berbeda. Hana baru saja mendapat pesan anonim dari nomor tak dikenal. Sebuah foto Alex sedang menggenggam tangan seorang wanita di parkiran hotel berbintang. Meski buram, Hana mengenali wanita itu. Clara, sekretaris baru di perusahaan keluarga. Tangan Hana gemetar saat melihat foto itu. Tapi bukan karena terkejut. Ia sudah mencium aroma pengkhianatan sejak berbulan-bulan lalu. Ia hanya belum punya bukti. Sekarang, bukti itu datang sendiri. Pintu rumah akhirnya terbuka pukul 23.02. Alex masuk dengan langkah santai, mengenakan jaket basah dan wajah lelah pura-pura. Hana bangkit dari sofa, berdiri tegak, dan menyodorkan ponselnya tanpa sepatah kata. Alex menatap layar ponsel. Beberapa detik, hanya hening yang mengisi ruangan. Apa maksudnya ini, Alex? Hana bertanya. Suaranya tenang, tapi di dalam dadanya, badai mengamuk. Alex menghela napas, lalu meletakkan tas kerja di meja. Sudah waktunya kita bicara jujur, katanya. Duduk di sofa dengan wajah tanpa rasa bersalah. Aku mencintai Clara. Aku akan menikahinya. Dai, meski sudah menduga, kata-kata itu tetap menghantam hati Hana seperti palu godam. Ia menatap suaminya. Pria yang selama 6 tahun ini ia cintai, ia rawat, ia hormati, kini dengan enteng mengucapkan niat menikahi wanita lain. Kamu sudah berselingkuh dari aku, dan sekarang kamu mau menikahinya? Hana bertanya dengan suara yang mulai bergetar. Jangan sebut itu selingkuh. Jawab Alex dingin. Aku serius dengan Clara. Ini bukan main-main. Aku punya hak untuk menikah lagi. Agama memperbolehkan. Agama memperbolehkan ya. Tapi kau menikung di belakangku, membohongi istrimu, lalu bersembunyi di balik ayat. Itu bukan hak, itu pengecut. Belum selesai Hana meluapkan amarahnya, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Bu Erna, ibunya Alex, turun dengan ekspresi sinis, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Apa ini ribut-ribut tengah malam? Kamu lagi-lagi bikin masalah, Hana, kata Bu Erna, menyipitkan mata. Aku tidak akan tinggal serumah dengan pria yang berselingkuh dan mau menikah lagi, kata Hana lantang. Kalau dia benar-benar ingin menikahi Clara, aku pergi. Alex terdiam, tapi Bu Erna tertawa sinis. Bagus, pergi saja. Rumah ini bukan tempat buat perempuan keras kepala dan tak tahu diri. Rumah ini atas nama kami berdua. Aku punya hak tinggal di sini, jawab Hana dengan tegas. Bu Erna mendekat. Dengar ya. Rumah ini dibeli pakai uang keluarga kami, uang warisan. Kalau kamu mau tetap tinggal di sini, kamu harus tunduk. Kamu harus terima keputusan Alex. Aku tidak akan pernah menerima poligami, Hana menggertakkan gigi. Dan di saat itulah segalanya berubah. Wajah Bu Erna merah padam. Ia berteriak memanggil 2 orang pembantu yang biasa bekerja di rumah itu. Dalam sekejap, koper Hana dilempar dari kamar ke ruang tamu. Bajunya dilipat asal-asalan. Beberapa bahkan dilempar begitu saja ke lantai. Hana berdiri membeku, matanya berkaca-kaca tapi air mata belum jatuh. Ambil barangmu. Keluar dari rumah ini sekarang juga, ujar Bu Erna sambil menunjuk pintu. Alex, kamu benar-benar diam saja? Tanya Hana pelan, menoleh ke suaminya yang masih duduk di sofa tak bergeming. Alex hanya menunduk. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Pria itu memilih menjadi pengecut, membiarkan ibunya mencabik kehormatan istrinya sendiri. Saat Hana masih berdiri terpaku, Bu Erna menarik koper dan mendorong Hana ke arah pintu. Ayo, jangan bikin aku kotorin tangan lebih jauh. Langkah Hana berat. Hatinya seperti direnggut dari tubuhnya. Tapi ia tahu, bertahan di sana hanya akan membuatnya makin hancur.
Ia menatap Alex untuk terakhir kalinya. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu, Alex. Tapi ingat, yang kau hancurkan hari ini bukan hanya pernikahan. Kau menghancurkan seseorang yang pernah mencintaimu sepenuh hati. Hana melangkah keluar. Hujan deras menyambutnya. Malam pekat. Koper kecilnya basah. Bajunya menempel di tubuh. Tapi langkahnya tidak terhenti. Dia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada lagi rumah. Tidak ada lagi suami. Tidak ada lagi keluarga. Yang ada hanyalah dirinya sendiri. Dan bara yang mulai tumbuh di dalam dadanya. Beberapa jam kemudian, Hana duduk di halte bus. Rambutnya basah, tubuhnya menggigil, tapi matanya kosong. Tak ada tangis, tak ada teriakan. Ia hanya diam. Dunia seperti kehilangan warna. Tapi di dalam sunyi itu, pikirannya mulai menyusun sesuatu. Ia mengingat kata-kata Bu Erna. Ia mengingat wajah Alex yang diam 1000 bahasa. Ia mengingat setiap benda yang dilempar ke lantai seolah dirinya sampah. Dan di titik itu, luka dalam dirinya berubah menjadi rencana. Sebuah rencana balas dendam yang tidak akan dilakukan dengan amarah sesaat, tapi dengan perhitungan, kesabaran, dan kekejaman yang dingin. Ia akan merobohkan segalanya. Rumah mereka, nama baik mereka, reputasi yang mereka banggakan. Mereka tidak akan tahu kapan datangnya. Tapi saat itu tiba, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan mereka dari kejatuhan. Karena wanita yang mereka hina hari ini adalah wanita yang akan membakar seluruh dunia mereka esok hari. Dini hari itu, jalanan kota seperti mimpi buruk yang tak berujung. Hujan sudah reda, tapi jejak air masih membekas di trotoar, di tubuh Hana, dan di hatinya. Ia terduduk di bangku halte dengan tubuh menggigil, menggenggam gagang koper satu-satunya, seakan itu adalah sisa-sisa dirinya yang belum ikut dibuang. Ia tidak tahu harus kemana. Tidak ada keluarga di kota ini. Teman-teman menjauh sejak ia menikah dan sibuk menjadi istri yang tunduk pada keluarga besar suaminya. Kini ia sendiri. Bukan istri, bukan menantu, bukan siapa-siapa. Titik nol. Namun di titik itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Mereka mau aku hancur, tapi aku tidak akan memberi mereka kemenangan itu. Pikirannya berputar cepat. Ia membuka ponsel, satu-satunya barang yang selamat dari kejamnya malam tadi. Baterainya tersisa 14%. Dengan jari gemetar, ia menelpon satu-satunya orang yang masih masuk akal untuk dihubungi. Nisa, teman semasa kuliah, yang kini bekerja sebagai pengacara dan tinggal tak jauh dari kota. Suara Nisa terdengar setengah mengantuk. "Halo, Hana?" Hana tidak bisa berkata apa-apa. Hanya isakan pelan di balik napas berat, tapi Nisa tahu. Ia langsung berkata, "Tunggu di halte, kirim lokasimu. Aku jemput sekarang." 1 jam kemudian, Hana tiba di apartemen Nisa. Wajahnya pucat, bajunya basah, matanya sembab. Nisa hanya memeluknya tanpa tanya. Mereka tidak banyak bicara malam itu. Hana tidur di sofa, dibungkus selimut hangat, dan ditemani suara hujan sisa dini hari. Tapi di balik tubuh lelah itu, ada pikiran yang terus menyala. Saat pagi tiba, Hana menatap dirinya di cermin kamar mandi. Rambutnya kusut, pipinya sembab, tapi yang paling menyakitkan adalah sorot matanya sendiri. Mata itu seperti tidak mengenali siapa dia. "Siapa aku sekarang?" tanyanya dalam hati. Tapi bukan jawaban yang ia cari. Yang ia cari adalah jalan untuk bangkit. Minggu-minggu berikutnya adalah hari-hari paling sulit. Hana terpaksa tinggal sementara di apartemen kecil Nisa. Ia mengajukan permohonan duplikat KTP karena yang lama dibawa oleh Alex. Semua rekening atas namanya sudah dibekukan oleh permintaan sepihak dari suaminya. Bahkan ia tidak bisa mengambil sepeser pun dari tabungan yang ia bantu bangun selama pernikahan. Ia kehilangan semuanya, secara hukum, finansial, dan sosial. Namun itu tidak membuatnya menyerah. Dengan bantuan Nisa, Hana mulai menyusun ulang identitas hukumnya. Ia membuat rekening baru, SIM baru, dan mengajukan permintaan resmi ke pengadilan agama untuk perceraian. Meski sulit, ia tahu ini harus dilakukan. Ia tidak akan pernah membiarkan dirinya kembali ke dalam rumah yang hanya menyimpan sisa luka. Setiap hari, Hana keluar membawa CV sederhana, melamar pekerjaan apapun yang bisa ia kerjakan. Rata-rata menolak. Beberapa hanya memberi janji panggilan. Tapi pada akhirnya, sebuah portal berita lokal yang menerima tulisan-tulisan opini menerimanya sebagai kontributor freelance.
Owner kecil, tapi cukup untuk membeli makan dan membayar sedikit sewa. Ke Nisa sebagai bentuk terima kasih. Ia juga mulai menulis dengan nama pena. Artikel-artikel Hana menyoroti isu perempuan, kekerasan dalam rumah tangga yang dibungkam, serta manipulasi yang dilapisi dalil suci. Ia tidak menyebut namanya, tapi tulisannya viral. Banyak perempuan menghubunginya diam-diam lewat email, mengaku sebagai korban. Mereka berbagi cerita. Mereka mencari harapan. Dari sana, Hana mulai menemukan sesuatu yang hilang, harga dirinya. Di tengah proses bangkit itu, Hana tidak melupakan misinya. Ia tahu, untuk benar-benar pulih, ia harus menghadapi masa lalunya. Maka diam-diam, ia mulai membangun jaringan informasi. Ia menggunakan nama pena untuk mendekati beberapa mantan pegawai perusahaan milik keluarga Alex. Lewat forum online, ia masuk ke komunitas jurnalis dan aktivis sosial. Informasi tentang Clara makin terbuka. Ternyata wanita itu bukan hanya sekretaris cantik. Ia memiliki hubungan gelap dengan dua pria berpengaruh di sektor bisnis lokal sebelum bersama Alex. Salah satunya adalah komisaris perusahaan pesaing. Clara juga tercatat memiliki rekening di luar negeri, yang anehnya terhubung dengan salah satu proyek kerja sama milik Alex. Bukti-bukti itu Hana kumpulkan pelan-pelan. Ia tahu, jatuhnya Clara bukan hanya tentang membongkar masa lalunya, tapi tentang membuktikan bahwa perempuan itu masuk ke keluarga Alex dengan motif menghancurkan dari dalam. Hana juga menghubungi satu tokoh penting dari masa lalu. Pak Bahar, mantan guru SMA Alex yang kini menjadi auditor internal independen. Dengan menyamar sebagai jurnalis baru, ia mengatur pertemuan rahasia. Ia menyerahkan beberapa data tentang transaksi mencurigakan dan meminta Pak Bahar melakukan audit diam-diam pada proyek kerjasama yang dikelola Alex dan Clara. Saya tidak bisa berjanji akan langsung beraksi, kata Pak Bahar. Tapi saya tahu satu hal, kamu bukan istri yang ditinggalkan, kamu korban konspirasi. Hana hanya mengangguk. Tidak perlu air mata, tidak ada drama. Yang ia butuhkan hanyalah kebenaran. 2 bulan berlalu. Hana kini tinggal sendiri di rumah kontrakan kecil yang ia sewa dari sisa honor tulisannya. Rumah itu mungil tapi bersih. Dindingnya ia hiasi dengan papan catatan. Layaknya detektif yang tengah mengurai benang kusut sebuah kasus besar. Foto Alex, Clara, dan Bu Erna tergantung di dinding. Di bawahnya, catatan, tautan, peta koneksi, dan tanggal-tanggal penting. Satu garis merah tebal menghubungkan ketiganya. Tertulis satu kalimat besar di tengah papan itu. Balas dendam bukan soal marah. Ini soal mengembalikan keadilan. Di balik papan itu, Hana duduk di meja kerjanya. Ia menyalakan laptop, membuka email, dan tersenyum kecil saat melihat pesan masuk dari redaksi. Tulisan Anda tentang kekerasan emosional dalam poligami akan kami naikkan ke headline minggu depan. Sangat kuat, sangat menyentuh. Kami yakin akan jadi bahan diskusi besar. Ia menutup email itu, lalu membuka satu dokumen lain. Rencana tahap 2, menghancurkan Clara. Ia tahu ini belum akhir. Tapi titik nol bukan berarti kehancuran. Titik nol adalah tempat awal sebuah kebangkitan. Dan Hana, yang sempat dikira lemah dan mudah dibuang, kini tengah membangun jalan menuju balas dendam, paling terencana yang akan pernah mereka rasakan. Dan tidak akan ada ampun. Setiap sistem punya celah. Bahkan yang paling kokoh pun menyimpan lubang kecil yang bisa membuat semuanya runtuh jika disentuh dengan tepat. Hana tahu itu. Ia mempelajarinya dari pengalamannya menjadi istri dari keluarga yang membungkus kekuasaan dengan kemunafikan. Kini, ia bukan lagi perempuan yang dibuang tanpa perlawanan. Ia adalah perempuan yang bangkit dengan kepala dingin dan rencana tajam. Dan target berikutnya adalah Clara. Selama beberapa pekan, Hana melacak gerak-gerik Clara secara diam-diam.
Ia menggunakan nama pena untuk masuk ke forum-forum komunitas finansial dan bisnis. Dari seorang anggota anonim yang mengaku mantan staf keuangan sebuah agensi kreatif, ia mendapatkan bocoran bahwa Clara pernah terlibat dalam proyek fiktif senilai ratusan juta dengan perusahaan lokal yang kini sudah tidak beroperasi. Hana menghubungi akun anonim itu. Lewat komunikasi panjang, dia akhirnya mendapatkan dokumen lama, berupa invoice palsu, email korespondensi antara Clara dan klien, serta bukti transfer ke rekening pribadi. Semua itu dilakukan dengan dalih sebagai biaya marketing eksternal, padahal uangnya langsung masuk ke rekening pribadi atas nama Clara. Itu adalah jejak lama, tapi cukup untuk membuka pintu menuju celah baru. Di tengah penyelidikan, Hana menemukan nama perusahaan lama tempat Clara bekerja, PT Gema Nusantara Kreatif. Ia melacak laporan tahunan perusahaan itu, dan menemukan bahwa perusahaan tersebut terlibat sebagai mitra dalam proyek kerja, sama antara perusahaan keluarga Alex dan pemerintah daerah, proyek pengadaan teknologi komunikasi untuk sekolah-sekolah terpencil. Dengan bantuan Nisa, Hana meminta salinan dokumen legal proyek tersebut. Butuh waktu, tapi akhirnya mereka mendapatkannya. Di antara berkas-berkas itu, nama Clara muncul sebagai konsultan kreatif, padahal menurut laporan kegiatan resmi, proyek itu tidak pernah menyewa konsultan luar. Dengan mata terbelalak, Hana menyadari satu hal. Clara menciptakan peran fiktifnya sendiri dan menagih bayaran atas nama pribadi. Alex pasti tahu, atau bahkan membantu. Tapi mereka berdua menyamarkannya di balik laporan kegiatan yang disusun dengan rapi. Namun tidak cukup rapi untuk menipu Hana. Hana tahu, menyerang Clara secara langsung bisa berisiko jika tidak disertai bukti yang kuat. Maka ia merancang sesuatu yang lebih licin, mempermainkan persepsi publik. Dengan bantuan salah satu jurnalis yang pernah memuat tulisannya, Hana membuat artikel investigasi berjudul Jejak Gelap Konsultan Fiktif, Proyek Sekolah dan Bayangan Uang Negara. Artikel itu tidak menyebut nama, tapi cukup spesifik untuk membuat pembaca menebak bahwa yang dimaksud adalah Clara. Ada satu kutipan yang paling menyengat. Seorang wanita muda yang kini menjabat posisi terhormat dalam perusahaan milik keluarga ternama, pernah menerima dana ratusan juta sebagai konsultan fiktif dari proyek pendidikan. Dokumen transfer menunjukkan aliran dana ke rekening pribadi atas nama wanita tersebut. Artikel itu viral dalam waktu 2 hari. Media sosial ramai berspekulasi. Beberapa akun anonim bahkan mulai menyebut nama Clara secara langsung. Salah satu komentar yang viral berbunyi, "Bukankah istri kedua CEO muda Alex Santoso dulunya sekretaris dari PT Gema Nusantara Kreatif? Kok bisa nyambung ya dengan proyek ini?" Clara panik. Akun Instagramnya ditutup sementara. Beberapa endorse brand menghentikan kerjasama. Ia mulai menerima pesan-pesan penuh tuduhan. Padahal nama aslinya belum pernah disebutkan. Tapi kerusakan sudah terjadi, dan Hana baru memulai. Hana tidak puas hanya dengan membuat Clara gemetar. Ia ingin menjatuhkannya secara sistemik. Maka ia membuat satu langkah berani, mengirimkan bukti asli ke bagian audit internal perusahaan keluarga Alex, yang kini tengah berada dalam tekanan akibat audit proyek sekolah yang disebut dalam artikel Hana. Email itu dikirim tanpa nama, tapi berisi seluruh dokumen yang sebelumnya Hana kumpulkan, invoice palsu, bukti transfer, email korespondensi, hingga salinan rekening. Di dalam email itu tertulis satu kalimat tajam. Ini adalah harga dari menyelundupkan ular ke dalam rumah. Dampaknya langsung terasa. Seminggu kemudian, Clara dipanggil oleh Dewan Komisaris untuk klarifikasi. Alex berusaha membela, namun makin ia membela, makin mencurigakan. Clara menghilang dari publik selama hampir 2 minggu. Rumah tangganya dengan Alex mulai diguncang. Rumor pecah di mana-mana. Bu Erna, yang awalnya mendukung Clara, mulai berubah sikap. Konflik di dalam rumah itu memanas. Dan Hana, ia menyaksikan semuanya dari layar laptopnya, dengan tatapan dingin dan senyum tipis. Rasa puas belum cukup. Hana ingin Clara merasa hancur. Bukan hanya secara sosial, tapi secara hukum. Ia dan Nisa mengajukan pengaduan ke LSM anti korupsi. Meski tidak memakai nama asli, laporan itu mengarah langsung ke proyek pemerintah yang dijalankan secara fiktif. Mereka membawa bukti-bukti yang sama, tapi kali ini lewat jalur resmi. Clara kini menghadapi ancaman audit dari 2 sisi. Internal perusahaan dan pengawasan negara. Salah satu media nasional menghubungi Clara untuk wawancara, namun ia menolak.
Akun-akun gosip selebgram mulai berspekulasi bahwa Clara hanya wanita penghibur yang naik karena koneksi, bukan prestasi. Hana mencoret nama Clara di papan rencana merahnya. Satu target runtuh. Kini tinggal 2, Alex dan Bu Erna. Hana tahu, menghancurkan Clara hanyalah pendahuluan. Alex lah otak utama, dan Bu Erna lah yang membiarkan semua ini terjadi. Tapi sekarang mereka mulai retak. Clara bukan lagi sekutu yang stabil. Ia menjadi beban. Hana menunggu. Itu pada waktu terbaik untuk menyerang adalah saat mereka sibuk menyelamatkan diri sendiri. Dan waktu itu hampir tiba. Di malam yang tenang, Hana duduk sendirian di kamar sempitnya. Di hadapannya, papan strategi penuh coretan, tanda, dan skema koneksi. Tapi kini ada satu penambahan. Gambar sketsa obor kecil, dan di bawahnya tertulis, apinya sudah menyala. Sebentar lagi semuanya terbakar. Hana tidak lagi sekadar ingin membalas. Ia ingin membakar sistem yang pernah menindasnya. Dan ia tahu sekarang, dari satu celah lahirlah 1000 retakan. Tidak ada kebohongan yang selamanya bisa disembunyikan. Cepat atau lambat, kebenaran akan menyeruak dari celah-celah paling sempit. Seperti udara yang selalu menemukan jalan keluar meski terperangkap dalam ruang hampa. Hana sangat memahami hukum itu. Dan kini, setelah Clara mulai tumbang, ia berbalik arah menuju sasaran utama, Alex. Alex Santoso dikenal sebagai sosok muda yang cerdas, elegan, dan karismatik. Ia adalah penerus sah dari kerajaan bisnis milik mendiang ayahnya, Santoso Group. Sejak kuliah, Alex digadang-gadang akan melampaui prestasi ayahnya. Ia berhasil memperluas jaringan bisnis hingga ke luar negeri, terutama di sektor teknologi dan logistik. Namun, semua itu dibangun di atas fondasi kebohongan. Dulu, Hana percaya bahwa kesuksesan Alex adalah buah dari kerja keras. Tapi kini, setelah ia diusir seperti sampah dari rumah yang mereka bangun bersama, pandangannya berubah total. Hana mulai menelusuri ulang semua yang ia tahu tentang karier suaminya, dari hari pertama mereka menikah hingga detik ia dibuang ke jalan. Dan satu pola mulai muncul. Alex tidak pernah sukses sendirian. Ia selalu bergantung pada celah yang diciptakan oleh keluarganya. Bersama Nisa, Hana menyusuri rekam jejak keuangan perusahaan induk Santoso Group. Meskipun laporan keuangan resmi terlihat bersih, Nisa, dengan aksesnya sebagai pengacara, berhasil mendapatkan salinan dokumen audit internal dari anak perusahaan bernama PT Dayanexus Indonesia yang bergerak di bidang logistik internasional. Di antara tumpukan data ada yang janggal, puluhan transaksi pengadaan barang dengan nilai di atas pasar normal. Vendor-vendor yang sama digunakan berulang kali, dan beberapa alamat vendor ternyata milik rumah kosong. Lebih anehnya lagi, ada satu perusahaan fiktif bernama PT Elora Sentosa yang selalu menerima transfer dana besar atas nama Konsultan Logistik Independen. Perusahaan itu tidak pernah muncul dalam dokumentasi rapat resmi. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam, dengan bantuan seorang jurnalis IT yang membantu Hana secara anonim, mereka menemukan bahwa PT Elora Sentosa terdaftar atas nama asisten pribadi Alex di masa lalu. Dalam sebuah laporan keuangan tahun 2022, PT Elora menerima transfer sebesar 3,2 miliar dalam 3 bulan, padahal tidak memiliki proyek berjalan. Uang itu mengalir, dan jejaknya berakhir di rekening pribadi Alex. Bukti selanjutnya datang dari laporan pajak. Hana berhasil mengakses dokumen internal melalui mantan staf keuangan perusahaan yang dulunya pernah dipecat secara sepihak oleh Bu Erna. Staf itu menyimpan dendam dan tanpa ragu membocorkan data bahwa Alex menggunakan 2 identitas pajak berbeda, satu untuk keperluan pribadi dan satu lagi untuk perjalanan bisnis luar negeri. Selama 3 tahun, Alex mengklaim biaya perjalanan dan hotel sebagai pengeluaran bisnis. Padahal sebagian besar adalah untuk liburan pribadi bersama Clara. Bahkan ketika ia masih terikat pernikahan dengan Hana. Penggelapan pajak dalam skala ini bukan hanya kesalahan administratif. Ini adalah kejahatan keuangan. Dan Hana kini memiliki semua buktinya. Hana tahu ini saatnya menyusun langkah yang lebih berani. Ia menyusun laporan setebal 45 halaman berisi bukti transaksi keuangan mencurigakan dari PT Elora, bukti pengeluaran pribadi yang diklaim sebagai biaya perusahaan, perbandingan laporan pajak resmi dengan pengeluaran aktual, daftar vendor fiktif, nama-nama yang terlibat. Semua ia lampirkan dalam satu pengaduan resmi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otoritas Jasa Keuangan. Namun Hana tidak langsung mengirimnya. Ia menyimpannya, menunggu saat yang tepat. Mengapa? Karena yang ia kejar bukan sekadar hukum,
Ia ingin kehancuran total. Publikasi. Rasa malu. Dan kekalahan moral yang tidak bisa diperbaiki dengan uang atau kuasa. Hana sangat mengenal Alex. Ia tahu kelemahan terbesar pria itu bukan uang, bukan status, tapi ego. Alex butuh dipandang sempurna, butuh dielu-elukan, butuh pujian. Ia akan hancur jika reputasinya tercoreng, apalagi jika itu dilakukan oleh orang yang pernah ia rendahkan, istrinya sendiri. Maka Hana merancang skenario media. Lewat jejaring jurnalistik yang ia bangun, Hana mengatur agar 2 media independen mulai menginvestigasi proyek pengadaan fiktif. Ia tidak tampil sebagai narasumber, tapi semua dokumen yang mereka butuhkan ia arahkan ke jalur anonim. 1 minggu kemudian, artikel pertama muncul. Bayangan gelap di balik Santoso Group, skema pengadaan dan perusahaan hantu. Artikel itu tidak menyebut Alex secara langsung, tapi semua pembaca tahu siapa yang dimaksud. Komentar membanjir. Saham perusahaan mulai goyah. Dewan komisaris mulai mempertanyakan laporan keuangan yang sebelumnya dianggap aman. Dan Hana, ia hanya menonton semuanya dengan mata tajam. Di tengah kejatuhan Alex, Hana tidak bisa menghindari kilasan kenangan. Ia ingat saat pertama bertemu Alex, lelaki penuh ambisi yang tampak manis dan penuh janji. Ia ingat malam-malam di mana mereka merancang masa depan bersama. Ia ingat ketika ia percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Tapi yang ia dapat justru pengkhianatan. Dan luka yang dalam, kini semua luka itu menjadi bahan bakar. Bukan untuk menangis, tapi untuk membakar. Akhir bulan, Hana mengirimkan 1 email kepada manajemen Santoso Group. Tidak atas nama dirinya, tapi sebagai pihak dengan informasi finansial kritis. Ia memberi mereka waktu 14 hari untuk mengaudit ulang seluruh keuangan perusahaan, terutama proyek-proyek luar negeri. Jika tidak dilakukan, seluruh bukti akan diserahkan ke media nasional dan aparat hukum. Reaksinya cepat. Dalam waktu 3 hari, komisaris utama turun tangan. Alex dipanggil ke rapat darurat. Beberapa akun sosial media resmi perusahaan tiba-tiba dinonaktifkan sementara. Suasana mencekam. Clara tidak muncul di publik. Bu Erna terpantau keluar masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Hana tahu, ini baru permulaan. Di dinding rumah Hana, 2 wajah kini dicoret tebal dengan tinta merah. Clara, tumbang secara reputasi. Alex, diambang kehancuran finansial dan hukum. Tersisa 1, Bu Erna. Dan untuknya Hana sudah menyiapkan sesuatu yang lebih kejam. Bukan sekadar pengadilan, tapi penghancuran kehormatan. Di tengah masyarakat yang dulu menjunjung tinggi nama Erna Santoso sebagai ibu bijak, pemilik yayasan sosial, dan istri almarhum pengusaha besar. Waktunya sudah dekat, dan Hana tidak akan berhenti sampai semua mereka merasakan bagaimana rasanya dibuang, diinjak, dan dihancurkan. Karena mereka bukan hanya mencuri hidupnya, mereka mencuri martabatnya. Dan itu akan dibayar lunas. Panggung terakhir mulai terbuka. Setelah Clara digoyahkan dengan bukti dan opini publik, dan Alex dibuat porak-poranda oleh kebusukan finansialnya sendiri, kini tinggal 1 sosok yang berdiri, atau lebih tepatnya, memaksakan diri untuk tetap berdiri. Bu Erna Santoso. Wanita yang selama ini bersembunyi di balik gelar tokoh sosial, istri dari mendiang pengusaha legendaris, ibu dari CEO muda yang dipuja banyak kalangan. Ia adalah pilar terakhir yang menyangga kehormatan keluarga Santoso di mata publik. Dan Hana tahu, menjatuhkan Erna bukan soal bukti, bukan soal hukum, tapi soal menghancurkan citra dan pengaruh sosialnya. Karena itulah, Hana memilih senjatanya dengan cermat, aib, masa lalu, dan rahasia keluarga. Sejak dulu, Bu Erna terkenal sebagai pemilik dan pembina Yayasan Cinta Ibu, sebuah organisasi sosial yang aktif membantu anak yatim dan pendidikan perempuan. Di permukaan,
Yayasan ini tampak seperti lambang kebaikan, dan disitulah letak kekuatan utamanya. Tapi Hana, melalui jaringan jurnalis yang kini mulai mempercayainya, mengendus sesuatu yang janggal. Nisa, yang kini bekerja sebagai penasihat hukum untuk sebuah firma anti korupsi, mendapatkan akses ke laporan keuangan yayasan tersebut. Mereka menemukan kejanggalan. Dari 1 miliar rupiah sumbangan yang masuk tahun sebelumnya, hanya sekitar 300 juta yang benar-benar dialokasikan untuk program sosial. Sisanya, biaya operasional internal, termasuk pengeluaran untuk transportasi pribadi pengurus utama, renovasi kantor yang ternyata adalah rumah pribadi Bu Erna, dan honor bulanan staf yang tidak pernah datang ke kantor. Fakta yang lebih mencengangkan, beberapa nama staf fiktif itu ternyata identik dengan pegawai rumah tangga keluarga Santoso. Artinya, yayasan itu bukan hanya alat pencitraan, tapi juga mesin pengalihan dana. Namun Hana tidak berhenti pada laporan keuangan. Ia menyelam ke masa lalu Bu Erna. Dulu, Erna bukan siapa-siapa. Ia adalah anak dari keluarga sederhana yang dinikahi oleh Santoso Senior, ayah Alex, dalam perjodohan bisnis. Hana menemukan bukti bahwa rumah tangga mereka jauh dari harmonis. Salah satu mantan perawat pribadi mendiang Santoso Senior bersedia diwawancara secara anonim. Dalam testimoni suara yang direkam oleh Hana, sang perawat berkata, Pak Santoso sakit keras di tahun-tahun terakhirnya. Ibu Erna jarang menjenguk. Yang urus itu Mbak Hana dan suster-suster dari luar. Tapi waktu mau meninggal, nama Bu Erna dipasang besar-besar di papan ucapan duka dan semua media. Mbak Hana malah tidak disebut. Testimoni itu, walau sederhana, memberi gambaran siapa Erna sebenarnya. Dan Hana tahu persis, bagi orang seperti Bu Erna, pengakuan sosial lebih berharga dari uang. Maka ia mulai menyusun cara menjatuhkan Erna di ranah itu, penghormatan publik. Menggunakan nama pena yang kini semakin dikenal di kalangan media, Hana menulis artikel berjudul, Ketika Amal Menjadi Panggung, Wajah Lain di Balik Yayasan Cinta Ibu. Tulisan itu tidak menyebut nama, tapi rinciannya, jumlah dana, struktur organisasi, dan profil seorang wanita pemimpin dengan anak seorang CEO muda, cukup untuk membuat pembaca langsung tahu siapa yang dimaksud. Dalam waktu 2 hari, artikel itu menyebar ke berbagai platform. Sebagian besar pembaca terkejut. Banyak yang membela, tapi tidak sedikit pula yang mempertanyakan kredibilitas yayasan tersebut. Beberapa donatur besar mulai menghentikan sumbangan. Komentar-komentar di media sosial dipenuhi pertanyaan. Dalam seminggu 3 relawan mengundurkan diri dari yayasan, dan lebih buruknya lagi, salah satu LSM nasional mulai mengusulkan audit resmi terhadap yayasan tersebut. Bu Erna, yang terbiasa menerima undangan kehormatan dari kementerian dan komunitas sosial, kini mendapati dirinya dicoret dari daftar pembicara dalam sebuah seminar nasional. Di tengah guncangan itu, Hana memutuskan untuk membuka satu lagi lembaran lama. Selama bertahun-tahun menikah dengan Alex, Hana tahu bahwa hubungan antara Bu Erna dan anak perempuannya, Alia, sangat tegang. Alia adalah adik Alex, perempuan pemberani yang sejak remaja menolak dikendalikan oleh ibunya. Alia dulu sempat pergi dari rumah, memutus hubungan dengan keluarga, karena tidak tahan dengan tekanan dan manipulasi sang ibu. Hana menghubungi Alia secara diam-diam. Mereka dulu cukup dekat. Dan ternyata, luka Alia belum sembuh. Ia dengan senang hati membantu Hana, bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebenaran. Dalam sebuah podcast anonim yang dikelola oleh jurnalis kenalan Hana, Alia menceritakan kisahnya. Saya tumbuh dalam keluarga yang tampak sempurna dari luar, tapi di dalam, penuh tekanan. Ibu saya selalu mengatur segalanya, bahkan siapa yang boleh kami cintai, apa yang harus kami ucapkan di depan publik. Saat saya menolak dijodohkan dengan anak pejabat, saya diusir dari rumah. Saya sempat tinggal di kontrakan kecil dan bekerja sebagai kasir. Tapi bagi media, saya diceritakan sedang sekolah ke luar negeri. Podcast itu viral. Meski tanpa menyebut nama, publik tahu siapa yang dibicarakan. Kini, Bu Erna bukan hanya dicurigai melakukan penyalahgunaan yayasan, tapi juga sebagai ibu yang kejam terhadap anak perempuannya sendiri. Seluruh struktur kehormatan keluarga Santoso mulai retak. Clara menghilang dari publik. Akunnya mati total. Alex menghadapi audit internal dan penyelidikan pajak. Bu Erna diambang kehilangan kepercayaan publik, dihantam dari yayasan, keluarga, dan citra sosial. Dan Hana, ia tetap di balik layar. Tidak mengaku, tidak tampil, tapi mengendalikan semua benang. Ia mencoret nama terakhir di papan rencananya. 3 nama. 3 kehancuran.
3 balasan yang setimpal. Hana kini menjalani hidup sederhana tapi merdeka. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil yang dibeli dari honor menulis, mengajar daring, dan kerja paruh waktu di firma hukum milik Nisa. Ia sudah tidak lagi dikenal sebagai istri siapa-siapa. Ia adalah dirinya sendiri. Dan setiap kali membuka laptopnya untuk menulis artikel baru, ia teringat pada malam hujan itu, ketika ia diseret keluar rumah seperti barang tak berguna. Tapi kini, ia tahu, malam itu bukan akhir. Itu adalah titik balik. Titik saat seorang wanita memutuskan bahwa ia tidak akan jadi korban. Ia akan jadi algojo atas keadilan yang mereka rampas darinya. Dan semua orang yang pernah menjatuhkannya kini bersimpu dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Pada akhirnya, Hana tidak pernah membuka identitasnya ke publik. Ia tidak butuh pujian, tidak butuh berita kemenangan. Ia hanya butuh satu hal, ketenangan hati. Dan ia mendapatkannya bukan dengan melupakan, tapi dengan melawan, dengan cerdas, dengan sabar, dengan telak. Karena dalam dunia yang seringkali tidak adil pada perempuan, Hana membuktikan satu hal. Wanita bukan makhluk lemah. Wanita hanya butuh alasan untuk bangkit. Dan jika ia bangkit, tak ada yang bisa menghentikannya. Dalam sebuah drama besar, ada saat di mana diam bukanlah emas, tapi justru belenggu yang harus dipecahkan. Hana mengerti betul hal ini. Setelah membongkar satu persatu wajah keluarga Santoso, yang selama ini berusaha menjaga citra mereka, agar tetap suci dan tak tersentuh, langkah berikutnya adalah menggerakkan saksi-saksi yang selama ini membisu. Saksi-saksi itu, yang dulunya takut, yang dulu tertindas, yang dulu disuap dengan janji dan ancaman, mulai membuka mulut. Mereka bukan orang-orang yang haus akan balas dendam. Mereka hanyalah korban-korban kecil dalam skema besar yang selama ini membelit keluarga Santoso. Pertama yang Hana dekati adalah mantan staf keuangan Santoso Group, Rini. Wanita muda ini dulu bekerja di divisi pengadaan selama hampir 5 tahun. Ia pernah mencoba melaporkan kejanggalan transaksi ke atasannya, namun tak mendapat tanggapan. Sebaliknya, ancaman pemecatan dan intimidasi malah yang ia dapat. Rini bertemu Hana di sebuah kafe kecil di sudut kota. Dengan suara yang bergetar dan mata yang sesekali menatap keluar jendela, ia mulai bercerita. Selama ini, saya hanya bisa diam. Tapi melihat Bu Hana, saya rasa ini saatnya bicara. Memang benar ada beberapa transaksi yang dipaksakan. Kita harus pakai vendor tertentu, meski harganya jauh lebih mahal. Kadang ada faktur yang dibuat-buat. Itu bukan rahasia lagi di divisi kami. Tapi siapa yang berani lawan? Bu Erna punya pengaruh besar. Dan Alex, ya, dia yang selalu menekan agar laporan tetap bersih di atas kertas. Rini menyerahkan beberapa dokumen pendukung yang selama ini ia simpan. Dokumen itu berisi bukti email, memo internal, dan spreadsheet anggaran yang diperbesar tanpa alasan jelas. Selanjutnya, Hana menemui sopir pribadi keluarga Santoso, Pak Slamet. Pria berusia 60 tahun ini sudah bekerja sejak era ayah Alex masih hidup. Ia menyimpan banyak rahasia yang selama ini ia pendam demi keselamatan dirinya dan keluarganya. Dalam pertemuan singkat di rumah kontrakan Hana, Slamet berkata pelan, "Saya lihat banyak hal yang tidak benar. Bu Erna sering menggunakan dana yayasan untuk kepentingan pribadi, renovasi rumah, dan belanja mewah. Saya juga pernah melihat Clara sering keluar malam dengan pria yang bukan Alex. Tapi tak ada yang berani membicarakannya. Saya senang Bu Hana berani buka suara. Semoga ini jadi awal perubahan." Slamet pun memberi catatan harian kecil miliknya, berisi jadwal kegiatan Bu Erna dan beberapa catatan aneh tentang aktivitas keluarga yang selama ini tidak pernah tercatat secara resmi. Hana juga berhasil menghubungi mantan asisten pribadi Clara, Maya. Wanita muda ini mengundurkan diri setelah mengalami tekanan batin yang berat akibat melihat perselingkuhan Clara dan berbagai kebohongan keluarga Santoso. Dalam sebuah wawancara singkat yang direkam, Maya mengungkapkan, Clara tidak bahagia. Dia selalu terpaksa menjalani peran yang tidak dia pilih. Hubungannya dengan Alex juga sudah lama renggang. Saya tahu ada beberapa pria lain yang dia temui diam-diam, dan Bu Erna sangat mendukung Clara menikah lagi supaya Alex bisa bebas. Mereka semua hanya bermain sandiwara. Maya juga menyerahkan beberapa chat dan foto yang membuktikan adanya pertemuan Clara dengan pria lain di luar kota. Tidak hanya yang dari dalam keluarga, Hana juga mengajak bicara beberapa rekan bisnis Alex yang selama ini melihat dari jauh bagaimana perusahaan itu beroperasi.
Salah satunya adalah Andri, CEO perusahaan teknologi yang pernah berpartner dengan Santoso Group. Dalam pertemuan tertutup, Andri berkata, "Saya pernah menolak beberapa tawaran proyek karena ada indikasi penggelembungan harga. Alex memang pintar, tapi dia sering mengandalkan jalur belakang. Banyak hal yang tidak etis, dan kami tahu itu. Tapi karena bisnis besar, orang-orang tutup mata. Saya kagum pada Bu Hana yang mau berani angkat isu ini. Berkat saksi-saksi ini, berita yang tersebar mulai mengguncang masyarakat luas. Banyak media nasional mengambil tema skandal keluarga Santoso, mulai dari penyalahgunaan dana yayasan, penggelapan pajak, hingga perselingkuhan dan konflik internal keluarga. Tagar Santoso Gate menjadi trending di berbagai platform sosial media. Komentar-komentar publik semakin kritis, menuntut pihak berwenang untuk segera bertindak. Hana, yang tetap menjaga identitasnya tersembunyi, melihat semua ini dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas, tapi juga getir. Ini bukan soal balas dendam semata, melainkan keadilan yang selama ini terabai. Di balik layar, keluarga Santoso mulai panik. Bu Erna semakin sering terlihat di acara-acara publik dengan wajah lesu, dan Alex mulai mengurangi aktivitasnya di depan umum. Clara yang selama ini bebas, mulai menutup diri. Bahkan hubungan mereka yang selama ini renggang, kini semakin retak. Hana tahu Nedis adalah titik lemah mereka. Dengan dukungan saksi-saksi ini, Hana mulai mempersiapkan langkah hukum yang lebih besar. Kini bukan hanya pengaduan administratif, tapi juga tuntutan pidana atas penggelapan, pemalsuan dokumen, dan penipuan yayasan. Hana sadar, meskipun jalan masih panjang dan penuh risiko, kekuatan kebenaran yang didukung saksi-saksi akan membuat rencana balas dendamnya lebih ampuh dan tak terelakkan. Di balik setiap suara yang dulu diam, kini terbit keberanian. Keberanian untuk membuka tabir kebohongan, menghadirkan keadilan, dan menuntut kebenaran. Hana telah membuktikan bahwa meskipun diseret dan diusir dari rumah yang dulu dianggapnya istana, kekuatan seorang wanita tidak pernah bisa diremehkan. Dan saksi-saksi diam yang kini berbicara adalah bukti bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, walau berliku dan gelap. Setelah satu persatu saksi mulai berbicara dan dunia luar mulai mengguncang pondasi keluarga Santoso, Hana tahu bahwa waktunya untuk melakukan pukul balik telah tiba. Tidak cukup hanya membiarkan mereka terpuruk karena berita dan saksi. Kini dia harus menggerakkan rencana yang lebih besar, yang tidak hanya menghancurkan nama mereka, tapi juga menggores luka yang sulit mereka pulihkan. Hana menghabiskan waktu berhari-hari menyusun jebakan yang tak terlihat. Dia memanfaatkan kelemahan terbesar keluarga Santoso, keserakahan dan ketidakjujuran mereka. Semua bahan yang dia kumpulkan, dokumen keuangan, bukti perselingkuhan, dan pengakuan saksi, disusun sedemikian rupa agar menjadi bukti kuat yang tidak bisa mereka bantah. Namun dia tahu bahwa bukti saja tidak cukup. Dibutuhkan momen tepat agar mereka benar-benar terjerat dan terpojok. Meski Alex terlihat kuat dan dingin, Hana tahu bahwa di balik topengnya ada titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Alex sangat mencintai Clara dan berharap bisa menyelesaikan masalah ini tanpa membuat skandal yang lebih besar. Namun, Clara sudah terlalu jauh dengan dunia barunya dan tidak lagi peduli. Hana menghubungi beberapa teman lama Alex yang masih memiliki pengaruh padanya. Mereka memberitahu bahwa Alex mulai kehilangan kontrol dan gelisah. Jika dibiarkan, bisa membuatnya melakukan kesalahan fatal. Salah satu kunci keberhasilan rencana Hana adalah membangun aliansi kuat dengan media. Hana tidak ingin cerita ini hilang begitu saja di tengah gemuruh berita lain. Ia berhasil membentuk kerjasama dengan jurnalis investigasi senior yang tertarik menggali kasus ini hingga ke akar-akarnya. Mereka berjanji untuk menyiapkan liputan besar-besaran yang akan diunggah secara bersamaan di berbagai media cetak dan digital. Dengan bantuan Maya, mantan asisten Clara, Hana mulai mengumpulkan lebih banyak bukti perselingkuhan Clara.
Foto-foto, pesan-pesan pribadi, dan video pertemuan rahasia dikumpulkan dengan cermat. Namun, Hana tidak ingin langsung menyebarkannya tanpa perhitungan matang. Ia tahu, jika disebarkan sembarangan justru bisa membuat Clara merasa dipojokkan dan bertindak nekat. Setelah menghantam Bu Erna lewat skandal yayasan dan masa lalunya yang kelam, Hana menyiapkan langkah lanjutan. Dia mulai menyebarkan isu bahwa Bu Erna memiliki aset besar yang disembunyikan dari keluarga, dan ada kemungkinan aset tersebut diperoleh dari dana yayasan yang dialihkan. Informasi ini bocor ke beberapa pejabat yang sedang melakukan audit terhadap yayasan, mempercepat proses penyelidikan. Tekanan dari berbagai sisi membuat keluarga Santoso semakin retak. Alex mulai menunjukkan sikap defensif, Clara semakin menjauh, dan Bu Erna mulai menunjukkan tanda-tanda stres berat. Hana yang dari jauh mengamati situasi ini merasa puas. Rencana pukul baliknya berjalan sesuai harapan. Tapi dia juga tahu, ini belum akhir. Masih ada babak final yang harus dimainkan. Ketika semua bukti sudah terkumpul dan saksi-saksi mulai bersiap memberikan kesaksian, Hana melangkah ke pengadilan. Proses hukum terhadap keluarga Santoso menjadi sorotan nasional. Media menyambut dengan antusiasme luar biasa. Dan disinilah, Hana benar-benar menunjukkan kekuatannya, bukan hanya sebagai wanita yang disakiti, tapi sebagai sosok yang mampu membawa keadilan dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Hana tidak hanya menuntut keadilan atas nama dirinya sendiri. Ia menuntut agar keluarga Santoso bertanggung jawab atas semua luka yang mereka sebabkan, bagi dirinya, Clara, dan Alia. Dalam sidang yang penuh ketegangan, ia menyampaikan, ini bukan hanya tentang balas dendam, ini tentang keadilan. Agar tidak ada lagi korban yang terperangkap dalam kebohongan dan keserakahan. Di tengah gelombang penghancuran yang Hana ciptakan, ada satu hal yang tak pernah hilang. Harapan. Hana mulai membangun hidup baru dengan kekuatan yang lebih besar. Ia ingin menjadi inspirasi bagi wanita lain yang terperangkap dalam ketidakadilan. Kisahnya bukan hanya soal dendam, tapi tentang bagaimana seorang wanita bangkit dan mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Kali ini, pukulan balik Hana bukan hanya keras, tapi juga terukur dan tak terelakkan. Dia berdiri bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai ratu yang menata kembali takdirnya. Keluarga Santoso, mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Dan Hana, ia sudah siap untuk babak terakhir dari cerita panjang ini. Waktu berlalu dengan cepat sejak proses hukum mulai berjalan. Namun tidak semua hal berjalan mulus seperti yang diharapkan Hana. Di tengah perjuangannya mengungkap kebenaran dan menuntut keadilan, ia menghadapi titik terendah dalam hidupnya. Ketika rasa putus asa dan tekanan dari lingkungan mulai membelenggunya. Namun dari titik terendah itu pula, kebangkitan yang sesungguhnya dimulai. Setelah berita tentang skandal keluarga Santoso tersebar luas, mereka tidak tinggal diam. Bu Erna memanfaatkan pengaruhnya untuk menghalangi proses penyelidikan, menggunakan jalur hukum dan media untuk menyerang balik Hana secara pribadi. Surat kabar dan media sosial dipenuhi berita negatif tentang Hana. Mereka menuduhnya sebagai wanita yang haus popularitas dan mencemarkan nama baik keluarga besar. Tekanan sosial dan psikologis mulai terasa berat. Hana, yang selama ini kuat, mulai merasakan kelelahan. Teman-temannya pun mulai khawatir melihat perubahan pada dirinya. Yang lebih menyakitkan, muncul pengkhianatan dari orang-orang yang dulu Hana percayai. Beberapa rekan bisnis dan kenalan yang semula mendukung mulai menjauh, takut terlibat dalam skandal besar. Nisa, sahabat sekaligus penasihat hukum Hana, mencoba memberikan dukungan maksimal. Tetapi bahkan ia pun kewalahan menghadapi tekanan hukum dan ancaman dari pihak keluarga Santoso. Hana merasa semakin sendirian, terjebak dalam perjuangan yang panjang dan melelahkan. Satu malam yang dingin dan sunyi, Hana duduk termenung di balkon rumah kontrakannya. Matanya memandang jauh ke langit yang gelap, mengingat semua yang telah dilalui.